Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Ibu-ibu yang saya muliakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kembali berjumpa dan insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita, yang mana kajian ini membahas buku 100 hadis pilihan pedoman hidup sehari-hari, buah karya Al-Ustaz Said Yai Ardiansyah Hafizahullahu Ta'ala. Nah, kita lanjut ke hadis yang ke-27. Ibu Ummu Raihan, silakan dibaca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An ibni Umar radhiyallahu anhuma anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tatrukun naro fi buyutikum hina tanamu Hina tanamuna. la tatrukun naro fi buyutikum hina tanamuna. Rawahu Bukhari wa Muslim. Iya. Artinya, Bu? Diriwayatkan dari Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian tinggalkan api menyala di rumah kalian ketika kalian tidur. Iya. Jazakillahu khairan. Ibu-ibu rahimakumullah, hadis yang ke-27 ini ya berbunyi la tatrukun nara fi buyutikum. Janganlah kalian tinggalkan api menyala di rumah kalian hina tanamun, ketika kalian dalam keadaan tidur, ya. Nah, di sini penulis menjelaskan pada poin yang pertama, maksud api pada hadis ini adalah alat-alat penerangan yang menggunakan api, seperti lilin, lentera, lampu teplok atau lampu yang di dinding itu ya, Wiwi ya, obor, dan lain-lain. Begitu pula api yang digunakan untuk hal lainnya, seperti memasak, memanaskan ruangan, dan lain-lain. Lalu yang kedua, kita dilarang oleh Rasulullah SAW untuk tidur sedangkan api tersebut masih dalam keadaan menyala. Salah satu hikmahnya adalah agar alat-alat penerangan atau api tersebut tidak disenggol oleh hewan, angin, atau orang yang sedang tidur sehingga mengakibatkan kebakaran. Ya, jadi maksudnya kalau hewan, ibu-ibu rahimakumullah, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tikus itu dia punya sifat yang sangat buruk sekali. Misalkan di antara yang sering terjadi ya, dan beliau alami, itu tikus suka mencuri emas, ya, mencuri perhiasan, dan bahkan dia itu suka menyenggol benda-benda yang mengeluarkan api sehingga menyebabkan kebakaran. Sehingga ibu-ibu rahimakumullah, hendaknya kita harus menjaga rumah kita, menjaga kebersihannya, ya. Dan apabila sudah masuk waktu maghrib, pintu, jendela semua ditutup agar salah satu makhluk buruk ini tidak memasuki rumah kita. Lalu yang ketiga, ibu-ibu rahimakumullah, penulis mengatakan alat-alat penerangan seperti lampu yang dianggap aman, lampu ya ibu-ibu, neon ya maksudnya, lampu listrik ya, jika dibiarkan ketika tidur maka tidak mengapa dihidupkan. Jadi ini menurut penulis, kalau yang dimaksud hadis ini itu bukan lampu listrik ya, namun mutlak api begitu ya. Dan saya menambahkan ada tambahan sedikit ibu-ibu ya.
Ya, ini di poin yang berikutnya, poin yang keempat. Hadis ini merupakan bukti bahwa Islam adalah agama yang paling benar dan agama yang paling sempurna, serta Allah adalah zat yang maha mengurusi seluruh makhluknya. Ya, tidaklah ibu-ibu rahimahullah, Rasulullah bersabda, la tatrukun nara fi buyutikum hina tanamun, itu melainkan keluar dari hawa nafsu beliau, tidak. Melainkan ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Muhammad itu kalau bicara berdasarkan hawa nafsunya, melainkan dia bicara berdasarkan wahyu dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengurusi kita dari hal-hal yang paling kecil hingga hal-hal yang paling besar. Nah, ini menandakan bahwa agama Islam adalah agama yang sahih, agama yang benar, dan agama yang sempurna. Lalu ibu-ibu rahimakumullah, walaupun di sini penulis Al-Ustadz Said Yai mengatakan boleh membiarkan lampu menyala dikarenakan kebutuhan, tetapi menurut kedokteran, ibu-ibu rahimakumullah, ketika seorang manusia tertidur dalam keadaan lampu menyala, itu ada beberapa hal yang tidak baik untuk kesehatan. Di antaranya gangguan tidur. Ya. Cahaya yang keluar dari lampu itu dapat mengganggu produksi hormon melatonin namanya. Ya, hormon melatonin yang mengganggu atau yang mengatur siklus tidur kita. Hal ini dapat menyebabkan sakit insomnia atau gangguan tidur lainnya. Nah, makanya ibu-ibu rahimakumullah, kenapa sih anak-anak sekarang itu tuh tidurnya malam-malam? Ya, tidurnya itu melebihi batas waktu. Jam 12, jam 1, karena sebelum tidur mereka tuh lihat handphone. Ya. Nah, cahaya yang mereka tatap dari mata itulah yang menyebabkan mereka tidurnya tuh sangat larut malam. Sehingga baiknya ibu-ibu yang anaknya sudah pada megang handphone masing-masing pakai Google Family. Ya, diatur. Ya, jadi kalau misalkan jam 9, ibu-ibu sudah bisa menonaktifkan HP mereka dari HP ibu-ibu. Caranya gimana Ustadz? Lihat di YouTube ya, banyak tutorialnya. Lalu ibu-ibu obesitas ya, obesitas. Kata para dokter, paparan cahaya saat tidur dapat meningkatkan nafsu makan dan mempengaruhi metabolisme tubuh. Ya. Jadi kalau cahaya lampu itu bisa meningkatkan hawa nafsu kita. Makanya juga ibu-ibu rahimakumullah, restoran-restoran yang mereka tuh punya ilmu ya, itu lampunya itu pakai lampu yang kuning. Kenapa pakai lampu kuning? Karena itu bisa meningkatkan nafsu makan kita. Begitu ya. Lalu yang ketiga, gangguan kesehatan dan gangguan kesehatan mental. Ya, karena tadi insomnia, kurang tidur, nah akhirnya ujung-ujungnya apa? Stres. Lalu ada rasa cemas dan depresi. Nah, ini yang bahaya depresi. Udah lihat handphone sampai malam, larut malam, yang ditonton adalah tontonan-tontonan yang merusak mental. Sudah double-double. Makanya anak-anak zaman sekarang atau Gen Z itu mentalnya bermasalah. Ya, begitu. Lalu yang keempat, penyakit kronis. Kata para dokter, paparan cahaya saat tidur dapat meningkatkan resiko penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung. Dan yang terakhir adalah gangguan sistem syaraf. Cahaya yang terang, ibu-ibu, ketika orang sedang tidur, dia cahayanya terang dapat meningkatkan respons stres tubuh dan mempengaruhi sistem saraf. Nah, ini ibu-ibu rahimakumullah, bagi anak-anaknya atau ibu sendiri atau keluarga ibu-ibu yang terbiasa tidur dengan lampu menyala, lebih baik dimatikan, ya, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya, Ibu Herlina, silakan dibaca hadis ke-28. Nah,
Hadis ke-28. Posisi terdekat hamba dengan Robnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulah, bukan Rasul. Anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa'aksiru du'a Fa'aktsirud du'a. Enggak. Fa'aktsiru itu dibaca pendek karena ada dal di depannya. Fa'aktsirud du'a. Fa'aksirud du'a. Artinya? Dari Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, posisi terdekat seorang hamba dengan Robnya yaitu ketika dia bersujud, maka perbanyaklah berdoa. Iya. Ibu-ibu rahimakumullah, di dalam hadis riwayat Muslim ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi. Ini akrab yang terdekat, ya Bu ya, posisi yang terdekat antara seorang hamba dengan Robnya, yaitu antara seorang hamba dengan Allah, wa huwa sajidun, yaitu ketika dia dalam keadaan sujud, ya. Fa'aktsirud du'a, maka perbanyaklah berdoa. Pelajaran dari hadis ini yang pertama, ibu-ibu, penulis mengatakan Allah sangat dekat dengan hambanya ketika hambanya dalam kondisi sujud. Karena sujud adalah posisi yang sangat menunjukkan penghambaan kepada Allah, berbeda dengan gerakan-gerakan lainnya. Oleh karena itu, ibu-ibu rahimakumullah, di dalam Islam, di agama kita nggak boleh sujud dan nggak boleh ruku kepada seorang hamba, kepada siapapun, ya. Makanya seperti sungkeman yang sampai sujud nyium kaki orang tua, kayak seperti kayak gitu ya, atau penghormatan yang dilakukan oleh orang-orang Jepang, itu gerakan-gerakan yang tidak boleh, ya, karena ruku dan sujud itu adalah bentuk ibadah, ya, yang hanya ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ustadz, kalau misalkan ada orang lebih tua, kita lewat di depannya, kita menundukkan kepala, apakah itu termasuk dari ruku? Itu tidak termasuk dari ruku. Kalau ruku itu yang benar-benar ruku adalah sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Jepang. Itu yang tidak boleh, ya. Begitu. Baik. Berikutnya, yang kedua, ibu-ibu rahimakumullah, di sini penulis mengatakan ada tempat-tempat mustajab atau tempat-tempat dikabulkan doa. Di antaranya adalah ketika seseorang sedang sujud. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk memperbanyak doa ketika sujud. Jadi ketika sholat, ibu-ibu rahimakumullah. Lalu yang ketiga, seorang hamba harus tetap berharap agar selalu dekat dengan Allah. Karena dengan demikian, dia akan merasakan bahwa Allah selalu mengawasinya dan tahu gerak-gerik serta apa yang ada di dalam hatinya. Ya. Yang keempat, kedekatan Allah dengan hambanya tidak menunjukkan bahwa Allah berada di mana-mana. Allah tetap berada di atas arsy, di atas langit ketujuh, sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Timbul pertanyaan, lalu Ustaz, siapa yang menyertai para hambanya? Bukankah Allah itu meliputi seluruh hambanya? Nah, ibu-ibu rahimakumullah, ya, yang dimaksud meliputi seluruh hambanya
dekat dengan hambanya, lebih dekat dengan urat nadi, yaitu ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun zatnya Allah, ya ada tetap di atas arsy, ya di atas langit ketujuh. Dan ya ini membatalkan statement bahwa Allah itu berada di mana-mana. Ya Allah itu ada di mana-mana. Ya bukan berarti zatnya Allah itu ada di mana-mana, melainkan ilmunya Allah yang meliputi seluruh hambanya atau seluruh makhluknya. Baik, ibu-ibu ada tambahan dari saya ya. Yang kelima, tidak boleh mengkhususkan sujud terakhir di dalam sholat untuk berdoa. Tidak boleh ibu-ibu ya, kecuali hanya sesekali ya. Terlebih lagi jika sampai tertinggal gerakan imam. Nah ini banyak sekali nih ibu-ibu kasus ya terjadi di kalangan bapak-bapak ya, di kalangan bapak-bapak atau mungkin ibu-ibu ya yang biasa sholat ke masjid, sholat taraweh ya begitu, atau sesekali sholat berjamaah ke masjid karena lagi kajian ya. Terkadang itu sering didapati sebagian orang ketika di sujud terakhir imamnya sudah bangun, sudah mau tahiyat akhir, dia masih sujud, dia masih berdoa. Bahkan saya pernah mendapati sampai imamnya salam dia masih sujud. Ibu-ibu, ini hukumnya tidak boleh. Sebagian ulama ya mengatakan kalau ada orang seperti ini khawatir sholatnya tidak sah ya begitu. Jadi tidak boleh kita mengkhususkan sujud terakhir untuk berdoa, kecuali hanya sesekali saja boleh. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahullah ta'ala, beliau seorang ulama yang tinggal di kota Madinah dan beliau pengajar majelis di Masjid Nabawi, pernah bercerita. Jadi beliau melihat ada orang di sebelahnya, begitu di sujud terakhir, orang-orang udah selesai salam, dia masih sujud saja, dia masih berdoa. Begitu. Nah ini beliau ya menegurnya, yaitu hal itu tidak boleh. Begitu. Berarti Ustadz, ketika sujud, kapan kita berdoanya? Ya kalau misalkan ibu-ibu sholat sendiri, di setiap sujud ibu berdoa. Di setiap sujud ibu berdoa. Doa apa saja silahkan. Yang penting doanya itu kebaikan. Ya, begitu. Taib. Lalu yang ke-6, dibolehkannya sujud syukur di dalam Islam. Sujud syukur itu boleh ibu-ibu ya. Ya, sujud syukur itu boleh ya. Dan yang terakhir, hadis ini isyarat bahwa berdoa tidak mesti mengangkat kedua tangan. Ya ibu-ibu, jadi kalau ibu-ibu berdoa dalam kondisi-kondisi yang tidak dianjurkan mengangkat tangan, maka tidak masalah ibu-ibu berdoa tidak mengangkat tangan. Seperti berdoa setelah berwudu, ya. Seperti doa setelah adzan, tidak mesti angkat tangan. Ya, begitu. Ya, jadi ya ada tempat-tempatnya kapan kita mengangkat tangan, kapan kita tidak mengangkat tangan, kapan kita berdoa ketika sujud, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya, kita masuk ke hadis yang ke-29. Ibu Iva, silakan dibaca. Iya, Ibu Eka. Ustaz, mau bertanya Ustaz, gini. Jadi Nanyanya nanti saja, Ibu. Nanyanya gitu. nanti aja, di akhir. Ibu catat saja dulu ya, Bu ya. Iya, baik Ustaz. Iya, jazakillah khair Ibu Eka, Masya Allah, semangat. Baik, Ibu Iva, silakan Ibu Ya, dibaca hadisnya. baik Ustaz, Bismillah. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Artinya? Di riwayat
Diriwayatkan dari Anas bin Malik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersahurlah kalian, sesungguhnya pada perbuatan bersahur terdapat keberkahan. Iya, jazakillahu khairan Ibu. Ibu-ibu yang saya muliakan, Rasulullah bersabda, tasahharu, bersahurlah kalian. Fa inna fis suhuri barakah. Ya. Karena ya pada maksudnya sesungguhnya pada perbuatan bersahur, maksudnya sesungguhnya sahur itu aktivitas sahur, ya makan di waktu sahur terdapat keberkahan. Dan waktu sahur itu pun juga berkah ibu-ibu ya. Waktu sahur itu berkah. Ya, makanya kalau misalkan kita rutin sholat malam, ya kita dianjurkan itu mepet ke sholat subuh ibu-ibu. Maksudnya adalah mepet sampai waktu sahur. Ya. Dan kita dianjurkan untuk banyak berdoa dan banyak beristighfar di waktu tersebut. Ya. Begitu. Nah, penulis menjelaskan pada poin yang pertama, bersahur artinya makan makanan atau minum minuman sebelum datangnya waktu subuh, alias sebelum datangnya fajar shadiq. Ya, fajar shadiq itu ibu-ibu rahimakumullah ya seperti kalau kita lihat di ufuk timur ya, di ufuk timur ya, itu seperti garis putih ya, seperti garis putih tipis gitu terlihat ya. Begitu kalau di padang pasir, negara yang padang pasir itu biasanya bisa ngelihat. Berbeda dengan kita ya negara tropis itu agak susah kecuali di pantai. Nah, seperti itu. Ya, jadi itulah fajar shadiq ini waktu subuh. Dan ibu-ibu rahimakumullah, awal waktu subuh itu tidak mesti didahului dengan adanya adzan, tidak. Jadi kalau misalkan kita tinggal ya lagi safar lah ya ibu-ibu, tapi ini safar dalam rangka hal yang penting, bukan jalan-jalan liburan ya. Misalkan ke negara kafir, ke Jepang lah, misalkan liburan, bukan liburan maaf, lagi ada apa gitu, urusan urgent, entah itu berobat segala macam di Jepang. Kita sahur kan? Nah, yang jadi patokan itu bukan adzan, bukan, tetapi waktu subuh. Begitu. Ya. Taib. Yang kedua, bersahur sangat dianjurkan ketika seseorang ingin berpuasa. Ya, ini sangat dianjurkan sekali ibu-ibu. Ya. Lalu yang ketiga, pada makanan sahur dan perbuatan bersahur tersebut mengandung keberkahan. Meskipun hanya kita ketika sahur dengan sebiji kurma dan seteguk air. Atau bahkan di riwayat yang lain, walaupun hanya dengan seteguk air saja. Ya. Di situ ada keberkahannya. Dan yang keempat, keberkahan artinya adalah mendapatkan kebaikan, senantiasa dalam kebaikan, dan kebaikannya terus-menerus bertambah. Keberkahan, definisi lainnya adalah kebaikan yang menetap dan banyak. Kebaikan yang menetap dan banyak. Maksudnya kebaikan itu terus ada, dan dia bertambah terus. Nah, itu berkah ibu-ibu. Ya, makanya kalau misalkan ingin cek harta kita itu berkah atau tidak, maka cek ya, apakah dia bisa bermanfaat untuk orang lain ya atau tidak. Seringkali gini ibu-ibu rahimakumullah ya, dalam masalah harta, ada orang yang gajinya pas-pasan ya, hanya cukup untuk kebutuhan hidup, makan, sandang, pangan, sekolah anak-anaknya, mengasihi orang tuanya, tapi dia masih bisa bantu keluarga, masih bisa menyisihkan untuk bersedekah di masjid, untuk berinfak, nggak punya hutang. Inilah diantara keberkahan rizki ya. Tapi kalau misalkan rizki kita ini bermasalah,
ya kita akan merasa kita ini akan selalu kurang terus, ya. Selalu kurang dan kurang. Dan kita tuh ada rasa takut yang berlebihan. Nah, inilah ibu-ibu jadi harus diperhatikan ya. Nah, ada tambahan dari saya yang kelima, sahur, ibu-ibu makan sahur itu hukumnya adalah sunnah. Ya, hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Ya, dulu waktu saya masih kecil, ya, itu sering banget kalau di sekolah nanya sama teman, hari ini puasa nggak? Nggak puasa. Kenapa? Nggak sahur. Karena nggak sahur, akhirnya dia nggak puasa. Padahal nggak ada sangkut pautnya antara sahur dengan puasa yang dia jalani. Tapi mungkin maksudnya adalah, ya dia takut nggak kuat gitu ya. Takut nggak kuat. Tetapi ibu-ibu, walaupun kita nggak sahur, kita wajib tetap berpuasa. Karena sahur itu hukumnya sunnah, bukan rukun puasa, bukan. Ya. Jadi kalau misalkan kita tinggalkan karena ketidaksengajaan, tidak berpengaruh dengan puasa kita. Lalu yang ke-6, ini penting ibu-ibu ya, imsak. Nah, imsak bukan waktu terlarang untuk makan dan minum. Ya, jadi tidak boleh melarang seseorang untuk makan dan minum ketika sudah masuk waktu imsak. Ya, kan pernah ibu-ibu ya zaman kita dulu kecil ya, terutama saya kalau misalkan ke masjid habis sahur gitu ya, kadang masih bawa minum atau ya ada cemilan apalah gitu ya. Terus teman kita bilang, nggak boleh makan, udah nggak boleh minum, udah masuk waktu imsak. Begitu. Wah, itu adalah ajaran yang keliru. Ya, tidak boleh kita melarang orang tidak makan dan minum ketika masuk waktu imsak. Sebagian ulama, ya, terutama di Indonesia, menerapkan waktu imsak sebagai tanda agar bersiap untuk masuk waktu subuh, bukan sebagai batas akhir sahur. Hanya saja niatan ulama ini tidak berdalil, ibu-ibu ya, tidak berdalil, ya. Tidak, maksudnya mungkin mereka ada dalil tapi mereka dalilnya tidak kuat. Sehingga ibu-ibu rahimakumullah, ya justru kata para ulama yang lain, waktu imsak itu adalah waktu yang paling afdal untuk untuk mengerjakan makan sahur. Karena dalam hadis diriwayatkan, jeda antara Rasulullah bersahur dengan adzan subuh, yakni fajar shadiq, ibu-ibu, itu seperti membaca 50 ayat di surat-surat yang sedang, atau di surat-surat yang agak panjang. Bukan surat Al-Mursalat ya, ibu-ibu ya. Al-Mursalat kan 50 ayat. Ya, ayatnya pendek-pendek, bukan itu. Tapi 50 ayat yang dibaca dengan tartil, yang kira-kira panjangnya mungkin seperti surat Al-Baqarah. Nah, begitu. Nah, jadi kalau dikira-kira ya, antara 15 menit atau 10 menit sebelum adzan atau fajar shadiq. Nah, seperti waktu imsak. Waktu imsak sekarang itu kan diatur 10 menit sebelum adzan, begitu. Ya. Tapi kalau yang ingin mengambil kehati-hatian, ya tidak masalah. Hanya saja tidak boleh, ya seperti tadi, mengatakan bahwa waktu imsak itu sudah tidak boleh makan dan minum. Nah, ini jatuhnya nanti kepada berbuat hal yang baru atau membuat hal yang baru dalam agama Islam. Taib. Berikutnya hadis ke-30. Tadi Ibu Iva ya. Berikutnya siapa tadi? Saya lupa nih. Iya, tadi saya Ustadz Iva. Ibu Eka. Ibu Eka silakan. Dibaca hadis ke-30 Ibu Eka. Iya, nah Ustadz. Hadis ke-30, hidup di dunia.
an Abdillahi ni Umarah radhiyallahu anhuma qala akhaza Rasulullah alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimangkibi faqala kan fi kun bukan fid kan ya, kun fid dunya kun fid dunya ka'annaka gharib bukan au bu bukan kha gharibun au abir sabil. iya Yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang pundakku dan bersabda, jadilah di dunia ini seolah-olah kamu menjadi orang asing atau seperti orang yang menyeberangi jalan. Iya, jazakillahu khairan Ibu Eka. Ibu-ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari ini, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah engkau di dunia seolah-olah engkau itu orang asing. Au abirus sabil, atau seperti orang yang menyeberangi jalan atau orang yang lewat aja. Ya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ini perintah dari Rasulullah ya kepada umatnya melalui lisan beliau disampaikan kepada Abdullah bin Umar ya agar kita di dunia ini seakan-akan menjadi orang asing, bukan orang pribumi. Kampung kita, kampung halaman kita adalah akhirat. Nah, seperti itu ibu-ibu ya. Nah, penulis di sini memberikan penjelasan yang pertama, dunia itu hina bila dibandingkan dengan akhirat. Ibu-ibu ada yang tahu nggak Rasulullah membandingkan dunia itu dengan hewan? Hewannya apa aja? Rasulullah, iya. Ibu Eka, apa Bu Eka? Lebah ya Ustadz. Lebah, kata Ibu Eka. Dunia itu seperti lebah. Bagus Ibu Eka. Ada yang lain? Nyamuk Ustadz. Nyamuk. Umu Ibrahim bilang nyamuk. Terus siapa lagi? Seperti bangkai kambing cacat, Ustadz. Seperti bangkai kambing cacat. Masya Allah. Ada lagi Ibu? Sudah? Iya. Di dalam Al-Quran Allah mempermisalkan dunia itu seperti sayap nyamuk. Dan Rasulullah melalui lisannya dalam hadis dunia itu seperti bangkai kambing yang cacat. Ya, Ibu Eka bukan lebah ya Bu ya, tapi nggak apa-apa, bagus Ibu. Nah itulah dunia itu sangat hina di sisi Allah juga di sisi Rasulullah. Tapi kita manusia ibu-ibu, normal. Mau umroh, kita butuh duit. Mau mencetak anak yang soleh-solehah, kita butuh uang buat biaya pendidikan mereka. Untuk menutup aurat, gamis sekarang rata-rata berapa harganya ibu-ibu gamis? 400.000 ya Bu? 500.000, Allahu Akbar. 500.000, itu butuh duit Ustaz. Iya, betul. Jadi ibu-ibu, kita cari dunia boleh, ya. Tapi jangan sampai seperti seakan-akan kita itu akan tinggal di dunia ini selama-lamanya. Ibu-ibu ada yang pernah lihat kain kafan ada kantongnya? Nggak ada ya ibu-ibu ya, kain kafan nggak ada kantongnya. Ya, justru kalau misalkan ada kain kafan dikasih kantong, ya aneh dong kita ngelihatnya. Pasti kita akan bilang, itu kain kafan model apa ini kok ada kantongnya? Iya buat naruh uang.
Orang yang berakal akan bilang sama orang tersebut, buat apa uangnya? Emang dia bisa nebus malaikat, bisa nyogok malaikat munkar dan nakir dengan uang, dengan emas, dengan perhiasan. Nggak bisa, ya. Begitu. Lalu yang kedua, ibu-ibu rahimakumullah, yang saya muliakan, penulis mengatakan di sini, orang Islam yakin bahwa ada kehidupan setelah kematian nanti, yaitu kehidupan di alam kubur, kehidupan ketika semua manusia dibangkitkan, dan kehidupan yang abadi nanti di surga atau di neraka. Semoga Allah memasukkan kita semua dan keluarga kita serta keturunan kita dan juga kaum muslimin ke surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang ketiga, ibu-ibu rahimakumullah, penulis mengatakan, orang Islam harus berharap untuk mendapatkan surga Allah Ta'ala, yaitu kehidupan yang penuh dengan kenikmatan, kekal dan abadi. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh agar kita hidup di dunia hanya seperti orang asing atau seperti orang yang sedang menyeberangi jalan saja. Ibu-ibu kalau minta masuk surga, mintanya surga Firdaus ya. Jadi kalau misalkan ibu, ya Allah masukkan aku ke surga, kurang mintanya ya Allah masukkan aku surga Firdaus ya. Harus ada tuh surga Firdaus gitu ya. Sertai, jangan pernah diputus. Minta surga Firdaus karena itu perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang keempat, orang asing apabila hidup di suatu tempat, bukan pribumi, ibu-ibu ya, maka dia akan terlihat asing dan merasa asing, sehingga orang asing tersebut nggak betah untuk tinggal lama di tempat tersebut. Seperti itulah dunia. Orang Islam sudah selayaknya menjadi orang asing dan tidak betah dengan dunia, karena dia mengharapkan kehidupan yang lebih baik di surga nanti, yaitu kehidupan yang dipenuhi dengan kenikmatan abadi. Ibu-ibu, ada yang tahu perumpamaan dunia bagi orang beriman itu seperti apa? Bukan binatang. Perumpamaan dunia bagi orang beriman itu seperti apa? Seperti orang beriman itu lagi diapain? Lagi di bawah pohon, istirahat lagi safar gitu Ustadz ya? Musafir. Bagus. Ada yang lain? Ibu-ibu? Ibu-ibu kayaknya tahu jawabannya, cuma malu jawabnya nih. Coba beranikan diri ya Bu ya. Jadi kalau misalkan ada guru bertanya, kita tahu jawabannya, coba dijawab ya. Nggak usah malu, karena nanti kita akan bahas hadis malu. Nah, ini malu yang nggak pada tempatnya. Begitu. Jadi jawabannya, ibu-ibu rahimakumullah, seperti penjara. Ya, ad-dunya kasijin, kata Rasulullah. Dunia itu seperti penjara bagi orang-orang beriman. Ibu-ibu kalau di penjara betah nggak? Nggak betah. Pasti pengen pulang. Ya, kangen sama keluarga. Nah, itulah ibarat dunia ini. Ya, begitu. Tapi karena kita sering bermaksiat, kita sering berdosa, orientasi kita itu seakan-akan kita akan tinggal selamanya di dunia, mengakibatkan rasa rindu kita itu sama akhirat. Rasa rindu kita kepada Allah itu berkurang perlahan demi perlahan. Ya, begitu ibu-ibu. Tapi kalau misalkan iman kita perbaiki, amal soleh kita tingkatkan, ketakwaan kita tingkatkan, ya, maksiat kita jauhi, mudah-mudahan Allah akan mengaruniakan kepada kita kerinduan akan akhirat dan kerinduan akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kelima, orang yang menyeberangi jalan maksudnya adalah orang yang sedang dalam perjalanan, kemudian dia mampir sebentar di suatu tempat. Tentunya dia tidak ingin berlama-lama di tempat itu, karena tempat mampir tersebut bukanlah tujuan dia.
Begitu pula orang Islam, ia memahami bahwa dunia ini adalah tempat berjalan dan beribadah kepada Allah dan menganggap bahwa dunia hanyalah sementara, sehingga dia tidak menjadikannya sebagai tujuan utama hidupnya. Dan ibu-ibu rahimakumullah, dunia ini adalah ladangnya beramal soleh. Ya, dunia tempat kita ini beramal soleh. Karena di akhirat udah nggak ada amal soleh lagi, ibu-ibu. Udah nggak ada ibadah. Ya, maka fokus kita di dunia ini adalah mengamalkan ayat yang berbunyi inna khalaqnal wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Nah, itulah yang kita aplikasikan di dunia ini. Jadi, fokusnya jangan terpecah-pecah. Dan ibu-ibu manfaatkan hal-hal yang mubah tujuannya untuk ibadah. Contoh, seperti memasak, mencuci, menggosok, mengurus anak, ngantar jemput anak, ya, ternak ya, antar jemput anak, wah ternak, Masya Allah. Kalau suami ternak teri, antar anak, antar istri gitu ya. Nah, ibu-ibu niatkan ketika ibu ngantar anak-anak sekolah, ngantar anak-anak ngaji, itu tujuannya adalah mendapatkan pahala dari Allah. Tidurnya ibu pun ketika istirahat diniatkan untuk ibadah. Makannya ibu, minumnya ibu-ibu itu diniatkan untuk ibadah. Jadi seluruh seluruh kegiatan hidup kita itu niatnya ibadah semuanya. Dan ketika ibu-ibu lagi di jalan, ngantar anak, berangkat ke kajian, dzikir, istighfar, ya jangan bengong. Yang punya hafalan Quran, dimurojaah hafalannya. Walaupun cuma setengah juz, walaupun cuma 10 surat, walaupun cuma 15 surat misalkan. Dibaca, karena baca Quran itu adalah sebaik-baiknya dzikir. Nah, berikutnya ibu-ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sebuah doa kepada kita agar kita ini rindu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga dengan doa ini kita bisa melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Doanya berbunyi, Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhari ila wajhik wasyauqa ila liqa'ik fi ghairi dharra'a mudirrah wala fitnatin mudillah. Yang artinya, ya Allah, aku mohon kepadamu kenikmatan untuk memandang wajahmu nanti di surga. Aku mohon rasa rindu untuk berjumpa denganmu tanpa penderitaan yang membahayakan dan fitnah yang menyesatkan. Udah hafal doanya ibu-ibu? Ada yang hafal nggak? Alhamdulillah hafal, Ustaz. Masya Allah, Alhamdulillah. Yang belum hafal nanti saya kirim ke grup ya. Nanti ibu-ibu hafalin ya. Baik. Berikutnya, masih ada waktu, mungkin satu hadis lagi ibu-ibu ya. Hadis ke-31, Ummu Ibrahim silakan dibaca. Baik Ustaz. Hadis ke-31, malu. An Abi Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwah. Min kalamin nubuwah. Min kalanya panjang. Iya, baik. Min kalamin nubuwah iza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Rawahul Bukhari. Diriwayatkan dari Abu Mas'ud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya perkataan kenabian yang masih didapatkan oleh manusia, jika kamu tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Masya Allah. Hadis ini
Nanti kayaknya banyak nyinggung ibu-ibu. Udah siap mentalnya belum ibu-ibu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwah, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Sesungguhnya perkataan kenabian yang masih didapatkan oleh manusia adalah jika kamu enggak punya malu, maka berbuatlah sesukamu. Kalau urat malumu udah putus, udah terserah dah, mau ngapain aja dah. Kalau kata orang Betawi mah begitu, ibu-ibu. Nah, penulis di sini menjelaskan yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita agar memiliki rasa malu. Rasa malu yang dimaksud adalah rasa malu yang terpuji. Sedangkan rasa malu yang tidak terpuji, maka kita harus menghindarinya. Seperti malu berbuat baik. Malu ditanya ketika ada pelajaran seperti ini, ditanya sama guru. Kita tahu jawabannya, kita diem aja. Itu malu yang tidak pada tempatnya. Lalu malu berjilbab untuk kaum wanita. Aduh, ngapain saya pakai jilbab gede? Udah kayak emak-emak, udah kayak nenek-nenek. Ya, begitu ibu-ibu. Atau malu untuk sholat berjamaah bagi laki-laki dan lain-lain. Nah, ini ibu-ibu rahimakumullah, kalau kita punya anak laki-laki, dididik untuk sholat berjamaah, ya, dianterin ke masjid, ditungguin, ya, apalagi masuk usianya sudah masuk 10 tahun. Ya, jangan ada alasan, kasihan, capek, segala macem. Ya, karena ini untuk kebaikan sang anak. Ya, begitu. Kalau dia nggak mau, kalau nggak mau diapain ibu-ibu? Ya, anak laki-laki kita nih, udah 10 tahun, disuruh ke masjid, dianterin, dia nggak mau. Diapain ibu-ibu? Kata Rasulullah. Dipukul. Dipukul. Ya. Tidaklah Rasulullah mengatakan atau memerintahkan untuk memukul anak kita kecuali ada hikmahnya, ibu-ibu. Kalau anak kita dari kecil nggak terbiasa sholat ke masjid, itu anak ntar jadi males, nggak disiplin, ya. Nah, bahaya untuk kepribadian dia. Berbeda kalau anak perempuan di rumah saja. Kalau kita punya anak laki-laki, udah usia mendekati 10, suruh ke masjid. Anterin, tungguin. Nah, ini ibu yang baik. Ya, begitu. Ya. Malu, Ustaz. Ya, ini salah. Malu nggak pada tempatnya. Ya. Terutama waktu sholat asar. Ya, ibu-ibu kan paling nganterin zuhur atau asar. Kalau maghrib, ayahnya udah pulang, bisa berangkat sama ayahnya. Isya, udah pulang ayahnya sama ayah. Iya, begitu. Atau yang ada TPA, misalkan ya sholat berjamaah di TPA atau di masjid terdekat TPA dan lain-lain. Pokoknya ibu-ibu ya, ini anak-anak dididik untuk sholat berjamaah. Lalu yang kedua, para nabi mengajarkan pengikutnya agar memiliki rasa malu. Malu yang positif ibu-ibu ya. Lalu yang ketiga, perkataan jika kamu tidak malu maka berbuatlah sesukamu artinya ada dua. Yang pertama, jika kamu tidak malu, maka berbuat baik dan beramal solehlah tanpa perlu menghiraukan orang lain. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, seringkali ini kita, kalau misalkan ibu-ibu ada yang kerja di kantor atau kerja di mana gitu ya, naik angkutan umum, ibu baca Quran. Baca Quran itu syiar. Nggak mesti bawa Quran ibu-ibu, kan bisa dari handphone ya. Dari handphone ibu baca walaupun bisik-bisik. Coba ibu bayangin, ibu-ibu lagi di tempat umum, ibu buka HP, ibu baca Quran, ada orang ngeliat, terus dia termotivasi. 1, 2, 3, 4, 5, 10 orang. Pahalanya besar sekali. Ya, malu Ustaz. Malu nggak pada tempatnya. Takut ria Ustaz. Itu takut ria juga nggak boleh. Lawan, ya.
Begitu. Yang penting kita lawan. Ada bisikan ria dari syaitan, dilawan. Nanti lama-lama terbiasa. Lalu yang kedua, maksudnya jika kamu tidak malu, maka berbuatlah maksiat sesukamu. Tentunya orang Islam tidak akan mau dan merasa malu untuk melakukan perbuatan maksiat. Jadi perintah berbuat maksiat tersebut bukan berarti diperbolehkan berbuat maksiat. Bahkan sebaliknya, perintah tersebut adalah larangan untuk melakukan perbuatan maksiat. Ya, begitu ibu-ibu. Dan ada tambahan dari saya untuk yang keempat, malu tingkat tinggi. Nah, ini ibu-ibu dihafalkan ya, atau dicatat silakan. Malu tingkat tinggi adalah merasa diawasi oleh Allah. Jadi ketika dia ingin berbuat maksiat, karena dia yakin Allah memperhatikannya, Allah mengawasinya, maka dia malu sama Allah. Enggak dah. Di ini ada CCTV nih. CCTV-nya langsung dari langit ke-7. Ibu-ibu mungkin pernah dengar hadis, ada seorang laki-laki ya, yang ada 3 orang laki-laki yang terjebak di dalam sebuah goa, yang pintu goanya itu tertutup dengan batu yang besar. Di antara ketiga laki-laki tersebut, ya, ada ada seorang laki-laki yang dia tuh suka sama sepupunya, ya suka cinta sama sepupunya. Cuma dia ingin, mohon maaf ibu-ibu, menzinahinya. Hingga terjadilah apa yang terjadi ketika sudah mau dizinahi, tiba-tiba si perempuan itu mengatakan, bertakwalah kepada Allah, jangan engkau menghalalkan apa yang seharusnya engkau halalkan dengan cara yang baik. Maka si laki-laki tersebut ya terkejut dengan perkataan si wanita tersebut, dan dia merasa, kata para ulama, dia seperti diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu perempuan itu ditinggalkannya. Ya, begitu. Nah, inilah ibu rahimakumullah. Jadi kalau misalkan kita merasa diawasi oleh Allah, maka malu ketika berbuat maksiat itu semakin tinggi. Ya, tentunya malunya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kelima, diriwayatkan dari Ibnu Urwah, dari ayahnya, bahwa Abu Bakar As-Siddiq pernah berkata ketika berbicara di depan orang banyak, wahai kaum muslimin, malulah kamu kepada Allah. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, aku menutup kepalaku ketika aku buang air di tempat terbuka, karena malu kepada Tuhanku. Nah, inilah ibu-ibu. Ini adalah wujud permisalan praktek nyata yang dilakukan oleh manusia biasa. Karena Abu Bakar manusia biasa, walaupun keimanannya, kalau ditimbang dengan seluruh keimanan umat Nabi Muhammad, keimanan Abu Bakar itu paling berat. Tapi ini praktek nyatanya, ibu-ibu. Saking Abu Bakar tuh meyakini bahwa Allah memperhatikan gerak-gerik beliau, beliau tuh kalau mau buang air di tempat terbuka, bukan di toilet ya ibu-ibu yang tertutup, tidak ya. Di tempat yang terbuka, beliau tuh tutupin kepalanya. Karena biar menurut dia, ya, dia bisa menutupi auratnya. Karena saking malunya kepada Allah. Padahal Allah itu bisa melihat apa yang dia kehendaki. Ya, seperti itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu mungkin sampai hadis yang ke-31 dulu ya. Silakan ibu-ibu bila ada yang ingin ditanyakan. Tadi Ibu Eka mau nanya ya kayaknya. Iya, baik Ustaz. Ini mau nanya ini, waktu itu saya sama anak lagi sholat di rumah saudara. Jadi kalau habis sholat, kita nggak salaman gitu. Jadi saya ditegur sama tante saya, kok anaknya nggak salaman sama ibunya, kan nggak sopan katanya gitu Ustadz. Gitu. Jadi saya senyum aja gitu, nggak saya jawab, saya senyum aja gitu. Itu aja sih. Jadi mohon penjelasannya gitu. Apakah setahu saya kalau memang habis sholat itu kan memang nggak mesti bersalaman kan, tapi kebanyakan saya perhatikan anak-anak tuh, kalau anak kecil ya, pasti kalau habis sholat tuh salaman sama orang tuanya gitu loh Ustadz. Baik.
Saya jawab Ibu Eka ya. Jadi gini Ibu-Ibu, yang berjalan di Indonesia ini, di masyarakat Indonesia, memang negara kita ini terkenal dengan adabnya yang luar biasa, sopan santunnya yang luar biasa, dan ini diapresiasi. Bahkan ulama-ulama Timur Tengah, ulama-ulama luar negeri kalau mampir ke Indonesia itu kagum dengan akhlak kita, ya luar biasa. Namun, ya hal yang harus kita perhatikan bahwa adat atau istiadat seperti ini ya tidak boleh mengganggu syariat, itu nggak boleh. Nah, jadi yang saya tangkap Ibu-Ibu, ini berdasarkan sejarah ya. Kenapa sih orang-orang tua kita itu kalau habis sholat berjamaah terutama ya, mereka tuh salaman sebelah kepada samping kanan, samping kiri, depan, belakang, semua dia salamin. Nah, ini mereka tuh punya sangkaan gini Ibu-Ibu. Kalau nanti saya meninggal, biar kalian tuh tahu saya. Nanti kalau saya meninggal, biar yang nyolatin tuh banyak. Nah, kayak gitu. Cuma, ya, perkara ini nggak boleh dilakukan. Kenapa? Karena masih dalam konteksnya ibadah. Setelah sholat, setelah salam, disunnahkan adalah kita berzikir. Bukan salam-salaman. Ya, berzikir. Mau salam-salaman? Boleh. Nanti salamannya setelah semua aktivitas zikir selesai. Dan bukan juga habis sholat, berdoa, misalkan gitu ya, zikir, terus buat lingkaran sambil bersolawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sambil muter salaman begitu. Itu juga tidak diperbolehkan, karena Rasulullah tidak mengajarkan. Begitu. Nah, tapi itu sudah berjalan di Indonesia. Lalu bagaimana kita menghadapinya? Ya kita menghadapinya, pertama kita harus mendoakan saudara kita agar mereka ya diampuni kesalahan-kesalahannya. Kalau mereka memang ikhlas, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, karena kebodohan mereka bisa jadi mereka itu, ya, kita doakan mudah-mudahan dosa-dosanya diampuni, diganti dengan pahala. Gitu. Nah, terus kalau kita ditegur, ya betul Ibu Eka tadi, senyumin aja. Ya, nggak usah kita bahas, nggak usah kita ladenin, karena nggak semua orang itu paham. Seperti itu, ya. Nah, beda kasusnya, misalkan Ustadz kan sebentar lagi taraweh nih. Kita kan, ya, kita pengen sholat ke masjid lah. Ya, masjid dekat rumah gitu. Nah, biasanya kalau ada habis salam tuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ibu-ibu juga gitu kan? Kadang salaman sebelah kanan, sebelah kirinya. Nah, kalau kita diajak salaman gimana, Ustaz? Ya salaman aja, nggak apa-apa. Ya, karena kita yang tidak memulai. Begitu. Justru sangat tidak elok, ibu-ibu. Kalau ada orang ngajakin salaman, kitanya cuekin aja sambil kita pelototin gitu. Ya, nggak ada nanti ribut ya. Begitu. Tapi kita harus yakin di dalam hati bahwa perkara ini adalah perkara yang bukan berasal dari agama atau dari syariat. Begitu. Ya, kalau kita punya ilmu, kita bisa nasehatin tetangga kita, itu bagus. Ya, begitu. Tapi kalau kita nggak punya ilmu, ya kita doakan saja. Dan kita jangan ikut-ikutan juga. Jangan memulai kita memberi salaman kepada orang. Wallahu a'lam bishawab. Jelas Ibu Eka ya? Ya, Afwan Ustaz, satu lagi, kalau misalnya kita cium tangan sama orang tua kita, apa kita tuh harus perlu sungkeman atau cukup cium tangannya aja Ustaz? Sungkem tuh maksudnya sampai gimana Bu? Maksudnya sungkemannya tuh? Biasanya kan kalau sungkeman kan udah cium tangan, biasanya suka cium apa lututnya orang tua gitu loh Ustaz. Gitu. Iya. Iya, itu salah satu lagi Ibu-Ibu, itu adat istiadat Indonesia. Dan bahkan mohon maaf Ibu-Ibu, kalau cium kaki, cium lutut, itu setahu saya itu kebiasaan orang-orang Hindu, orang-orang Buddha.
ya lebih baik itu ditinggalkan. Yang paling romantis, yang paling indah kalau menurut saya kita cium tangan, kita cium kening mereka, atau kita cium kepala mereka. Itu lebih indah. Kenapa harus kita cium kaki mereka? Sedangkan sujud dan ruku itu milik Allah, itu nggak boleh. Iya, nggak usah. Jadi kalau kita cukup cium tangan mereka, cium tangan dua-duanya juga boleh. Dua-duanya kita pegang, kita cium. Terus kita cium keningnya, ya, kita doakan orang tua kita, itu yang indah. Ya, jangan kita melakukan hal-hal penghormatan di luar syariat, apalagi hal tersebut dilarang. Ya, jelas Ibu Eka ya. Ya jelas Ustaz, jazakallah khairan Ustaz, Masya Allah ilmunya Masya Allah. Baik Ibu-Ibu rahimakumullah, mungkin untuk hari ini kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dan kita bahas dari hadis-hadis dan juga kita baca dari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta salawat-salawat yang kita haturkan kepada beliau diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan penerimaan yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup halaqah kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Ibu-ibu, wa jazakumullah khair.